Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Masya Allah. Jamaah sekalian, saudara beriman, yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Riwayat itu ada mengatakan adalah yaitu ketika Rasulullah menjelang sholat tahajud, berarti di malam hari. Kenapa kok nggak siang hari? Karena tahu di malam hari adalah salah satu keheningan yang memang bagi seorang muslim mukmin adalah dia melakukan sujud, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Tapi juga ada mengatakan tidak malam hari. Tidak lama malaikat Jibril menemui Rasulullah, kemudian langsung mengatakan setelah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ya Muhammad isma syi'ta." Muhammad, hiduplah kamu sesukamu. Tapi ingat, kamu akan mati. Kamu akan tinggalkan dunia ini. Cintailah siapa yang kau cintai. Tapi ingat, yang kau cintai dan mencintaimu, cepat atau lambat, engkau dulu atau dia dulu, pasti akan dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Dan berbuatlah sesukamu, tetapi ingat, semua perbuatanmu itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya terjadi dialog yang panjang, tapi enggak langsung. Malaikat Jibril mengucapkan salam, kemudian naik ke langit. Rasulullah betul-betul merenungkan nasihat dari malaikat Jibril ini. Kemudian ayat-ayat tentang kematian itu terus diingat-ingat oleh Rasulullah. Dan ternyata salah satu ayat yang tadi juga sudah disebut oleh Pak Sunardi, Ali Imran 185, kemudian juga di dalam Al-Anbiya dan juga di dalam Al-Ankabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap enggak siap, mau enggak mau, pasti akan mati. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, al-kaisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu adalah orang yang sadar diri akan kekurangan, kesalahan dan dosanya, kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan orang ini adalah orang yang tidak mau diperbudak oleh dunia, dan dia melakukan amal sebanyak mungkin untuk menghadap Allah, yaitu ketika mati dengan bekal yang terbaik. Karena itulah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Imam Ghazali menjelaskan ayat ini indah sekali. Tapi lengkapnya artinya, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Dan ya, ternyata orang yang sukses di dunia ini tidak ada. Orang punya rumah banyak, kendaraan banyak, duit banyak, hutang juga banyak. Banyak duitnya atau banyak hutangnya? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ungkapan itu begini, hidup macam apa ini? Nggak kerja, nggak punya uang. Giliran kerja malah punya hutang. Hidup macam apa ini tadi? Nggak kerja, nggak punya uang. Giliran kerja malah punya hutang. Sengsara tenan orang seperti itu ya. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan di hari kiamat nantilah yang kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan dilipatkan kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tetapi sekecil apapun maksiat dan dosa pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, famang zuziya aninar wa uthilal jannah, ini yang dikatakan sukses menurut Allah.
yaitu siapa yang di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dia selamat dari azab neraka. Inilah orang yang sukses sebenarnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Udah begitu Allah tambahkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adalah kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang menipu. Dunia itu seperti bayang-bayang, semakin kita kejar dia semakin menjauh. Pernah suatu hari Rasulullah berjalan dengan sahabat Nabi. Kemudian dalam riwayat itu Rasulullah memasukkan telunjuknya ya ke laut, kemudian diangkat. Neteslah, hanya beberapa tetes. Kemudian Rasul mengingatkan, akhirat itu gambarannya adalah yaitu lautan tadi, sedangkan dunia adalah setetes yang tadi. Maka ada hadis Nabi, sekiranya ini hanya untuk memudahkan bahasa kita. Nikmat Allah tuh nggak bisa dihitung, karena Allah menyatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah dengan alat macam apapun kamu nggak akan mampu. Jadi ini hanya memudahkan pemahamannya. Jadi sekiranya subhanallah, Allah memiliki nikmat 100%. Padahal nikmat Allah tuh tidak bisa dihitung dengan itu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Dari 100% itu ternyata yang 1% Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari 1% ini untuk siapa? 1 untuk manusia. 2 untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk jin dan syaitan di situ. Dari 1 nikmat tadi. Itu pun tak akan habis. Lalu sahabat bertanya, terus yang 99%-nya bagaimana ya Rasul? Yang 99%-nya dari kenikmatan-kenikmatan itu nanti Allah akan berikan khusus untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita di dalamnya. Amin. 1% itu sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi, itu nggak habis. Begitulah saking dahsyatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan ni'matani maqbunun fihima kasirun minan nas asya wal farah. Al-Bukhari. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jamaah sekalian, jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur, karena yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena mati itu tidak harus sakit. Mungkin di komplek jenengan pernah terjadi atau pernah dengar-dengar, maaf ya, ada yang istrinya atau suami, ada yang suaminya sakit berat. Yang meninggal mana? Yang meninggal siapa? Saudaranya yang nggak sakit. Kan nggak nyangka banget. Karena kematian itu adalah pasti dan baik, apa kata Imam Ghazali? Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata-kata pasti itu artinya dekat. Maka disepakati yang paling dekat dalam kehidupan itu adalah kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, murid mati. Dah sampai situ. Ustaz. Ini kok pas bilang ustaznya kok nunjuk saya, ngelihat saya, kenapa ini? Ustaznya cuma satu. Pokoknya dengan ustaznya cuma satu. Emosi banget ya. Nah jamaah sekalian, jadi yang dekat dengan kehidupan itu kematian. Tapi Nabi memberikan resep, orang yang cerdas adalah orang yang banyak zikrullah, banyak mengingat kematian, mengingat Allah dan mengingat kematian, dan kemudian dia bersungguh-sungguh mempersiapkan dengan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat teringat dengan Allah yarham Ibunda Tugiyah. Ketika masih bujang. Terus saya juga ketika sudah menikah. Saya itu kalau belanja di tahun 94, 95 itu kalau saya
belanja sini warung ini, itu ada ibu-ibu yang ngatin, saya Ustadz dulu, Ustadz kerso nopo. Maka beliau pasti orang Jawa ini. Ustadz kerso nopo. Saya bilang, pun kersane rumiyin ingkang Ibu, mboten Ustadz. Ibu-ibu lama Ustadz nanti. Saya nggak usah tanya, kenapa lama itu sudah jelas lah. Wong ada yang beli bayam, ya belinya cuma bayam, tapi sampai berapa? Cuman beli bayam, cuman beli sop, tapi membutuhkan waktu berapa menit? Sampai setengah jam lebih? Kenapa kok begitu? Nah, itu jenengan berarti sudah nunggu kok nggak datang gitu kali ya. Mohon maaf ya, ini saya teringat beliau Allah yarham. Saya itu kalau beli harganya seperti itu, tapi sering ditambahin. Itu salah satu kebaikan beliau yang saya masih ingat. Dan semoga kebaikan beliau itu adalah sebagai jalan wasilah untuk wafat dalam badan husnul khotimah. Maka Mas Agung, khususnya Mas Anas, tidak terputus dengan kematian orang tua. Bahkan dibahas membahagiakan orang tua itu setelah wafat itu menjadi amal yang dahsyat. Ya. Gimana kita membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama, mendoakan setiap hari dengan 6 doa tadi. Ya Allah, ambillah kesalahan dan dosanya, terimalah amal kebaikan ibadahnya, berikanlah nikmat kubur atasnya, jauhkan bebaskan dari azab kubur, dan jadikanlah kematiannya baik husnul khotimah, dan tempatkan di sisimu di tempat yang mulia. Amin. Itu pertama doa. Maka yang kedua apa? Untuk membahagiakan orang tua, menyambung silaturahim, berbuat baik dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan yang paling dahsyat adalah ya ada sedekah untuk si mayat, ada yaitu berkorban untuk si mayat, dan yang paling dahsyat adalah yaitu wakaf jariyah. Maka kalau saya ditanya mana yang lebih utama, yaitu badal haji atau wakaf jariyah? Wakaf jariyah. Karena itu akan menjadi cahaya dan penerang di alam kubur. Ya, membahagiakan orang tua kita yang sedang meninggal. Nah, sebenarnya juga ketika kita mengeluarkan infak, bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama saya, keluarga saya, dan kedua orang tua saya. Itu bisa kita lakukan baik orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Apa alasannya? Kalau meski sudah meninggal, belum tentu orang tuanya meninggal dulu. Berapa banyak anak yang meninggal dulu daripada orang tuanya? Berapa anak, mohon maaf, yang dia menjadi duda lebih dulu daripada bapaknya? Ada nggak? Berapa banyak anak yang dia menjadi janda lebih dulu ketimbang ibunya? Tahu? Kok jenengan tahu? Nah, saudara seiman sama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu ingin saya sampaikan? Yang pertama, nasihat menarik dari sahabat Utsman bin Affan. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Na'udzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Maka termasuk yang betul-betul kita takutkan, yang harus kita miliki rasa takut. Apa itu? Takut ketika di dalam ujian Allah meninggalkan kita, Allah nggak menolong kita. 2 hari yang lalu saya sempat lihat ada beranda yang masuk. Ada seorang istri yang marah sama suaminya, yaitu Pak Haji,
Kenapa? Karena Pak Haji ini pulang dari Mekah, dia ingin nikah lagi. Maka si ibu itu dia masuk ke sungai. Mau apa dia? Bukan. Dibilang bunuh diri nggak? Uang dalamnya juga cuma selutut apa sepinggang. Marah dia. Karena dia bilang rame-rame, "Oi saudara-saudara, suamiku Pak Haji, dia mau nikah lagi." Gitu. Wah itu karena malu toh, akhirnya Pak Hajinya nggak jadi nikah. Itu termasuk suami yang apa? Itu termasuk suami yang apa? Wah ini yang suami yang bisa menahan emosi. Nanti kalau sudah diam juga nggak tahu. Karena kelanjutannya videonya nggak tahu saya. Saudaraku seiman, jangan main-main dengan yang namanya kematian. Kemarin tuh, mungkin panjenengan juga udah lihat ya. Ada yang berjoget-joget mati. Ada yang persiapan untuk lomba karaoke 17 kemarin itu, ya, nyanyi-nyanyi, istrinya yang memandu, mati. Yang mati siapa? Listrik. Wah ini jangan-jangan sutradara nih. Yang mati itu suaminya, yang latihan nyanyi, istrinya yang mandu. Mau lomba karena apa? Di dalam lomba itu untuk mendapatkan memang hadiahnya besar. Nah, yaitu kulkas. Bukan umroh. Bukan umroh, kulkas saja. Untuk dapat kulkas sudah alhamdulillah Pak. Saudaraku seiman, nasihat dari sahabat Utsman tadi yuk kita renungkan kembali. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Maka yang paling dekat dengan kehidupan ini kata Imam Ghazali adalah kematian. Kematian itu sudah jelas. Kata-kata setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Makna pasti itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan akan mati, tapi nggak bersungguh-sungguh, nggak serius melakukan amal kebaikan ibadah. Dua, yang paling berat itu adalah apa? Yaitu amanah dalam kehidupan ini. Yang paling berat itu ternyata selain amanah apa? Mengendalikan lidah, menjaga mata, termasuk menjaga telinga. Ya. Yang paling berat itu ternyata termasuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau yang ringan apa? Yang ringan itu adalah meninggalkan sholat dan berbuat maksiat dan dosa. Ngapunten saya tanya, ada nggak orang yang ngakunya Islam nggak sholat? Ada nggak? Berapa? Mana orangnya? Nggak ada sini. Oh di sini nggak? Di sini nggak ada karena nggak pas sholat Pak. Yuk coba saya ajak berpikir gini. Sekiranya Allah kasih umur kita sampai 70 tahun. Kira-kira jenengan yakin nggak sampai 70 tahun? Nggak, kira-kira jenengan yakin nggak sampai 70 tahun? Kalau saya nggak yakin. Nah, untuk Bapak alhamdulillah. Bapak harus lebih semangat Pak kalau gitu Pak. Karena yang 72 itu karena Bapak saya nggak yakin karena umur saya belum sampai segitu Pak. Tapi Bapak yakin nggak kalau sampai 80? Insya Allah. Yakin banget Bapak ini. Kalau saya nggak yakin sampai 70. Karena saya pengennya 75. Ya, bisa saja kita minta. Bong ada begitu tidur pagi harinya Bangun. nggak bangun, mati kok. Ini kan renungan tentang kematian. Astagfirullahaladzim. Jadi kata-kata pasti kata Imam Ghazali itu dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas diponis oleh Allah akan mati,
Kok nggak bersungguh-sungguh? Kok nggak serius? Tadi saya contohkan, sekiranya Allah mentakdirkan umur kita sampai 70 tahun. Jenengan satu hari satu malam tidur berapa jam? Masa tidur terus 24 jam? Itu bangun tidur gak surip. Berapa? Wah, minimal 8 jam. Ayo kita hitung matematika. Kalau Allah takdirkan kita umur sampai 70 tahun, setiap kita satu hari satu malam ambil yang 8 jam tidur. 8 jam kali 8 kali 7 berapa? 56. Anggaplah potong diskon, berarti kurang lebihnya kalau umur 70 tahun berarti sekitar 47-50 tahun hidup kita hanya habis untuk tidur. Berarti nggak produktif kita ini. Jenengan sehari baca Quran berapa kali? Baca Quran sehari berapa kali? Sekali. 2 kali. Jenengan pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Tiap saat. Rajin amat kau. Nah, macam mana kita ini cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran, tapi jarang sekali membaca Al-Quran. Apakah jenengan nggak kepingin? Pernah kan jenengan melihat seperti yang di Beirut atau di Libanon itu, seorang muazin, masya Allah, suaranya kalau beliau itu sudah azan itu dahsyat sekali, menjadikan orang tergerak untuk segera ke masjid. Tapi di hari itu sangat lain, ya, karena menggunakan azan yang kedua. Jadi kalau 2 azan maksudnya, ya, dan di Solo di mana beberapa tempat juga banyak itu, ya. Jadi adzan yang pertama itu dengan adzan yang kedua itu selisihnya biasanya setengah jam atau 1 jam, 45 menit. Itu pas adzan pertama itu orang udah niat. Nah, beliau biasa habis adzan, kemudian beliau masih sholat tahajud, kemudian baca Quran. Tapi pas adzan kedua kok nggak adzan. Kemudian orang yang masuk dikira baca Quran itu tertidur dia. Ternyata dia bilang, Syekh. Ternyata qattufiya, dia sudah meninggal. Mohon maaf, pingin nggak Anda meninggal mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu nggak mungkin terjadi kalau Anda jarang baca Quran. Loh iya toh? Pingin mati dalam keadaan baca Quran tapi jarang baca Quran, nggak mungkin lagi. Pingin mati dalam keadaan sholat tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Wong baca Qurannya aja ada di antara kita. Di sini sih enggak ya. Maksudnya enggak beda mungkin ya kali. Itu ada loh yang membaca Al-Quran kalau lagi susah tidur. Susah banget tidur. Begitu ambil Quran langsung A'udzubillah Bismillah Alif Lam. Malam hari dia terkejut. Bagaimana enggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Astagfirullahaladzim. Baik, saudara seiman. Jadi intinya yang pertama, yuk kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti tadi, ni'matani maqbunun fihi makasirun minan nas asyiha wal farah. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita adalah dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, apa bekal yang terbaik untuk menghadap Allah? Ada 5. Ya. Bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Bagaimana kita mau tahu iman kita benar atau enggak? Ya kita belajar, datangi majelis ilmu. Wah, saya enggak sempat Ustaz. Baca kitab, tanya sama Ustaz, tanya sama guru. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu Rasul ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Gimana mau dapat ilmu? Belajar aja enggak. Saya capek Ustadz. Kalau udah isya itu ngantuk Ustadz. Ya begitu. Yang membuat ngantuk itu siapa? Jin atau temennya? Ayo jamaah sekalian. Ya. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah, kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka orang tersebut disenangkan, dipahamkan tentang agama Allah. Maka sampai-sampai jaminan dari Rasulullah, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang dia mati, ya, dalam keadaan barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dengan tujuan yaitu menuntut ilmu, mengharapkan keridhaan Allah dengan menuntut ilmu, dia ada di jalan Allah. Ketika dia keluar dari rumahnya, belum sampai tempat atau di tempat itu, atau dia kembali dari tempat majelis ilmu itu, dia dimatikan oleh Allah, maka dia husnul khatimah. Iman yang benar. Iman yang benar, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Intinya iman yang benar yang harus kita bawa menghadap Allah adalah imannya benar itu hidupnya digunakan untuk ibadah, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah memahami Al-Quran, jamaah sekalian. Kita tadi kalau saya gambarkan, sekiranya Allah kasih umur 70 tahun, 8 jam setiap hari kita tidur, ya itu kalau sudah sangat diskon banget itu, berarti sekitar 45-50 tahun hidup kita habis untuk tidur aja. Masya Allah, rugi kita jamaah sekalian. Iman yang benar, ilmu yang benar. Ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Yang ketiga adalah amalun sholih. Amal sholih adalah amal yang dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat apa bekal yang terbaik? Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatku, dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Itulah 5 bekal yang terbaik. Ayo, selagi ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesempatan, masih diberi kesempatan menambah pundi amal, masih bisa bernapas, maka yuk maksimalkan, minta kepada Allah banyak istighfar, kemudian banyak kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Sekali lagi, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Yang saya senang itu, alhamdulillah apa? Kematian itu tidak berdasarkan abjad. Itu yang saya senang. Karena saya terus terang nggak setuju kalau kematian berdasarkan abjad. Nggak setuju, saya menolak saya. Iya, loh, ya kan? Nama saya Akhlis. Berarti dari buktinya yang meninggal Kiai Haji Zainuddin MZ. Siapa yang dari Z ini namanya? Jangan tenang-tenang tuh. Ustadz Jeffrey dan yang lainnya. Makanya jasmala, ayo kita minta kepada Allah. Gunanya kita banyak istighfar, mungkin banyak kesalahan dosa yang kita lakukan, ya. Ya. Pokoknya mulai hari ini tanamkan tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Saya nggak akan keluar rumah sebelum saya baca Quran. Harus begitu. Kenapa? Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita harus kita paksa untuk sholat, untuk zikir, untuk istighfar, untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan. Ya, jangan lagi ngomongin orang, capek, merusak hati. Ya, mohon maaf. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita punya sifat hasad, iri, dengki, benci sama orang lain. Jamaah tahu 113? Apa itu 113? Apa yang Anda ketahui dari 113? Apa yang Anda ketahui dari 113? Ya, 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Betul. Yaitu surat Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hari ini juga menjadi nasihat untuk kita atas wafatnya Allah yarham Ibu Tugiem. Semoga sekali lagi Pak Nardi, Mas Agung, Mas Anas dan keluarga besar Handetolan sana famili keluarga yang tinggal ikhlas, sabar, terima takdir Allah dan yakinlah itulah yang terbaik untuk Allah yarham Ibu Tugiem. Ya. Tetap semangat dan ini juga menjadi nasihat bagi kita. Yang saya sampaikan ini tak lain tak bukan untuk menasihati diri saya sendiri, semoga juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Amin. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, semoga ini ada hikmah manfaatnya. Kemudian sebelum kita mendoakan Allah yarham, yaitu tiga doa setidak-tidaknya yang akan saya berikan sebagai hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin.